Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel IMSHRS. Kali ini kita akan bahas tentang konflik dan integrasi dalam kehidupan sosial mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial kelas 8 semester 1. Adapun topik pembahasan kita kali ini yang pertama adalah konflik dalam kehidupan sosial dan yang kedua adalah integrasi sosial. Pada konflik dalam kehidupan sosial kita akan bahas tentang definisinya, faktor-faktor penyebab, dampak, dan cara menangani. Sedangkan pada integrasi sosial kita akan bahas tentang syarat terjadinya integrasi sosial, faktor yang mempengaruhi, bentuk-bentuk integrasi sosial, dan proses integrasi sosial. Kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu konflik dalam kehidupan sosial. Banyak definisi yang berkaitan tentang konflik. Yang pertama berdasarkan Robert M.Z. Lawang, di mana beliau menjelaskan bahwa konflik adalah perjuangan untuk memperoleh hal-hal yang langka seperti nilai, status, kekuasaan, dan sebagainya dengan tujuan tidak hanya memperoleh keuntungan, tetapi juga untuk menundukkan persaingan secara langsung. Konflik terjadi karena benturan kekuatan dan kepentingan antara satu kelompok dan kelompok lainnya dalam rangka memperebutkan sumber-sumber kemasyarakatan seperti ekonomi, politik, sosial, dan kebudayaan yang relatif terbatas. Sedangkan menurut Kartono, konflik merupakan proses sosial yang bersifat antagonistik dan terkadang tidak bisa diserasikan karena dua belah pihak yang saling berkonflik memiliki tujuan, sikap, dan struktur nilai yang berbeda, yang tercermin dalam berbagai bentuk perilaku perlawanan, baik yang halus, terkontrol, tersembunyi, tidak langsung, kamuflase, maupun yang terbuka dalam bentuk tindakan kekerasan. Sehingga bisa disimpulkan definisi dari konflik itu sendiri adalah sebagai salah satu bentuk interaksi sosial antara satu pihak dengan pihak lain di dalam masyarakat yang ditandai dengan adanya sikap saling mengancam, menekan, hingga saling menghancurkan. Konflik sosial sesungguhnya merupakan suatu proses bertemunya dua pihak atau lebih yang mempunyai kepentingan yang relatif sama terhadap hal yang bersifat terbatas. Sebelumnya kalian pernah melihat ataupun membaca kabar berita berkaitan tentang pertengkaran antar teman di sekolah ataupun sebagainya. Kejadian ini digolongkan sebagai konflik antar individu. Adapun konflik antara majikan maupun buruh dapat dimasukkan sebagai dalam kategori konflik individu dengan kelompok. Contoh konflik antara kelompok dengan kelompok adalah konflik para pedagang kaki lima dengan misalnya saja para petugas ketertiban, atau konflik bahkan dapat melibatkan dalam skala yang lebih luas konflik antar kelompok dan juga dapat berupa konflik antar suku, bahkan antar bangsa ataupun antar negara. Perjuangan negara Palestina contohnya yang melawan penguasaan Israel pada saat sekarang merupakan salah satu bentuk konflik antar negara. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi, yang pertama yaitu perbedaan individu, di mana manusia adalah individu yang unik. Jangankan manusia yang berbeda orang tua, suku, maupun ras, manusia yang lahir dalam satu rahim pun kadang memiliki banyak perbedaan. Walaupun secara fisik sekilas sama, seperti dalam kasus bayi kembar, belum tentu pendirian ataupun perasaan kedua kembar tersebut sama. Perbedaan pendirian dan perasaan akan sesuatu hal atau lingkungan yang nyata ini dapat menjadi faktor penyebab konflik sosial. Sebab dalam menjalani hubungan sosial, seseorang tidak selalu sejalan dengan kelompoknya. Sebagai contohnya saja, para siswa dalam satu kelasmu tentu berbeda tanggapannya ketika mendengarkan musik jazz ataupun dangdut. Ada yang merasa terganggu karena suara gendangnya, ataupun ada yang menikmati musik tersebut. Yang kedua, latar belakang kebudayaan, di mana orang dibesarkan dalam lingkungan kebudayaan yang berbeda-beda. Dalam lingkup yang lebih luas, berbagai kelompok kebudayaan bisa saja memiliki nilai-nilai ataupun norma-norma yang berbeda.
Perbedaan inilah yang dapat menjadikan konflik sosial, sebab kriteria tentang sopan ataupun tidak sopan, pantas atau tidak pantas, atau bahkan berguna atau tidak berguna sesuatu, baik itu benda fisik maupun non-fisik, bisa berbeda-beda. Berikutnya, perbedaan kepentingan, di mana bentrokan kepentingan dapat terjadi di bidang ekonomi, politik, dan sebagainya. Hal ini karena setiap individu memiliki kebutuhan dan kepentingan yang berbeda dalam memiliki ataupun melihat ataupun mengerjakan sesuatu. Manusia memiliki perasaan sendiri, pendirian maupun latar belakang kebudayaan yang berbeda-beda. Dalam waktu yang bersamaan pula, masing-masing orang maupun kelompok memiliki kepentingan yang berbeda, namun melakukan hal yang sama untuk tujuan yang berbeda pula. Konflik akibat perbedaan pertimbangan kepentingan ini dapat pula menyangkut bidang politik tadi, ekonomi, sosial. Begitupun terjadi dalam bentuk suatu kelompok ataupun individu dengan kelompok. Berikutnya, perubahan nilai yang cepat, di mana perundangan ataupun peraturan yang bersifat mengubah kebiasaan masyarakat biasanya dilakukan melalui berbagai kajian terlebih dahulu. Hal ini dilakukan supaya masyarakat tidak kaget dengan perubahan yang tiba-tiba terjadi. Sebagai contoh, peraturan merokok di tempat umum. Pemerintah tidak langsung memberlakukannya di seluruh masyarakat Indonesia, tetapi di beberapa tempat yang terbatas terlebih dahulu. Lalu perlahan-lahan terus meluas dalam rangka memberi kesempatan kepada masyarakat untuk memahami peraturan tersebut. Perubahan adalah suatu yang lazim dan wajar terjadi, tetapi jika berlangsung cepat atau bahkan mendadak, perubahan itu akan menyebabkan konflik sosial. Suatu konflik mempunyai kecenderungan atau kemungkinan untuk mengadakan penyesuaian terhadap norma-norma ataupun hubungan sosial dalam kelompok yang bersangkutan dengan kebutuhan individu maupun bagian-bagian kelompok itu sendiri. Dampak dari konflik sosial yang pertama, meningkatkan solidaritas sesama anggota kelompok, di mana dalam kasus peristiwa pertempuran Surabaya contohnya para pejuang tidak menghiraukan perbedaan suku, agama, organisasi politik, dan sebagainya. Mereka bahu-membahu melawan Inggris ataupun sekutu, sehingga konflik lain justru meningkatkan solidaritas sesama anggota kelompok yang sedang mengalami konflik dengan kelompok lain. Yang kedua, retaknya hubungan antar individu ataupun kelompok, di mana konflik yang terjadi antar individu ataupun antar kelompok dapat menimbulkan keretakan hubungan. Keretakan tersebut dapat terjadi sementara ataupun permanen. Kalian mungkin pernah berkonflik dengan temanmu sendiri yang menyebabkan dalam beberapa waktu tidak terjalinnya hubungan dengan baik. Namun karena kemudian saling menyadari kesalahan, kalian akhirnya bisa saling memaafkan. Yang ketiga adalah terjadinya perubahan kepribadian para individu. Perubahan kepribadian ini dapat terjadi pada kedua belah pihak yang mengalami konflik. Kedua belah pihak dapat saling menyesuaikan ataupun justru saling masing-masing mempertahankan kebenaran yang dia yakini. Yang kedua adalah yang berikutnya adalah rusaknya harta, benda ataupun nyawa manusia. Yang ketiga adalah terjadinya akomodasi, dominasi, bahkan penaklukan salah satu pihak yang terlibat dalam pertikaian. Cara menangani konflik sosial yang pertama adalah tawar-menawar, di mana pada proses ini individu akan mengorbankan sebagian tujuannya dan meminta lawan konflik mengorbankan sebagian tujuannya juga. Yang kedua adalah kolaborasi, di mana kolaborasi memandang sebagai konflik sebagai masalah yang harus diselesaikan. Atas dasar itu dicarilah cara-cara untuk mencari ataupun mengurangi ketegangan kedua belah pihak. Dia berusaha memulai sesuatu pembicaraan yang dapat mengenali konflik sebagai suatu masalah dan mencari pemecahan yang memuaskan kedua belah pihak. Yang ketiga adalah menghindar, di mana kadang orang merasa tidak ada manfaatnya melanjutkan konflik dengan orang maupun kelompok lain. Hal ini mungkin disebabkan keyakinan bahwa dia tidak akan menang ataupun akan kalah
menghadapi konflik tersebut. Dalam hal ini dia mengorbankan tujuan pribadinya ataupun hubungannya dengan orang lain. Orang ini berusaha untuk menjauhi masalah ataupun menimbulkan konflik yang bertentangan dengan dirinya. Berikutnya, memaksakan kehendak. Terdapat individu ataupun kelompok yang seringkali memandang pendapatnya ataupun idenya paling benar. Oleh karena itu, dengan segala cara konflik harus berakhir dengan kemenangan di pihaknya. Karena itu, dia ataupun mereka berusaha menguasai lawan-lawannya dan memaksa lawannya menerima penyelesaian yang diinginkannya. Tujuannya dianggap penting, sedangkan hubungan dengan orang lain dianggap kurang penting. Tipe ini tidak peduli terhadap kebutuhan orang lain. Ia tidak peduli apakah orang lain tersebut menyukai ataupun menerima dirinya atau tidak. Ia menganggap bahwa konflik harus diselesaikan dengan cara satu pihak harus menang. Berikutnya, menyesuaikan kepada orang lain. Di sini adalah terdapat individu yang ingin diterima ataupun disukai orang lain dari pihak kelompok lain, yang merasa bahwa konflik harus dihindari demi keserasian ataupun harmonisasi, dan ia yakin bahwa konflik tidak dapat dibicarakan jika merusak hubungan baik. Ia khawatir apabila konflik berlanjut, seseorang akan terluka dan hal ini akan menghancurkan hubungan pribadi dengan orang tersebut. Ia mengorbankan tujuan pribadinya untuk mempertahankan hubungannya dengan orang lain. Berikutnya, integrasi sosial. Integrasi sosial bisa diartikan sebagai proses penyesuaian unsur-unsur yang saling berbeda dalam kehidupan masyarakat sehingga menghasilkan pola kehidupan masyarakat yang memiliki keserasian fungsi. Syarat terjadinya integrasi sosial yang pertama adalah di mana anggota masyarakat merasa bahwa mereka berhasil saling mengisi kebutuhan mereka masing-masing. Yang kedua, masyarakat berhasil menciptakan kesepakatan bersama mengenai nilai dan norma. Dan yang ketiga adalah nilai dan norma sosial dilaksanakan secara konsisten terhadap kelompok tersebut. Faktor yang mempengaruhi integrasi sosial yang pertama adalah homogenitas kelompok, di mana homogenitas kelompok ini adalah pada masyarakat yang homogenitasnya rendah berarti integrasi sangat mudah tercapai. Demikian juga sebaliknya. Yang kedua adalah besar kecilnya kelompok. Jumlah anggota dalam kelompok sangat mempengaruhi cepat atau lambatnya integrasi karena membutuhkan penyesuaian di antara kelompoknya masing-masing. Yang ketiga adalah mobilitas geografis, di mana semakin sering anggota suatu masyarakat datang dan pergi, semakin besar pula pengaruhnya bagi proses integrasi. Yang keempat adalah efektivitas komunikasi. Semakin efektif komunikasi, semakin cepat pula integrasi anggota-anggota masyarakat itu tercapai. Berikutnya, bentuk integrasi sosial. Yang pertama adalah integrasi normatif. Integrasi normatif adalah integrasi yang terjadi akibat adanya norma-norma yang berlaku di masyarakat. Contohnya saja, masyarakat dipersatukan dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Yang kedua, integrasi fungsional. Integrasi fungsional adalah integrasi yang terbentuk sebagai akibat adanya fungsi-fungsi tertentu dalam masyarakat. Sebagai contohnya saja, Indonesia yang terdiri dari berbagai suku mengintegrasikan dirinya dengan melihat fungsi masing-masing. Misalnya saja, suku Bugis melaut, Jawa bertani, Minang pandai berdagang. Yang ketiga, integritas korsif, di mana integritas ini adalah dilakukan dengan cara paksaan. Hal ini biasanya dilakukan bila diyakini banyaknya akibat negatif jika integrasi tidak dilakukan, atau pihak yang diajak untuk melakukan integrasi sosial enggan melakukan ataupun mencerna integrasi tersebut. Proses integrasi yang pertama adalah asimilasi, di mana bertemunya kedua kebudayaan ataupun lebih yang saling mempengaruhi sehingga memunculkan kebudayaan baru dengan meninggalkan sifat asli tiap-tiap kebudayaan. Yang kedua, akulturasi, di mana proses sosial yang terjadi bila kelompok dengan kebudayaan tertentu dihadapkan pada kebudayaan asing ataupun baru, sehingga kebudayaan asing tersebut dapat diserap ataupun diterima ataupun diolah dalam kebudayaan
sendiri tanpa meninggalkan kebudayaan asli si penerima. Sekian materi kita kali ini, sampai jumpa di video pembelajaran lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.